Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi. Malam-malam saya tiba-tiba pengen ngonten siaran langsung melalui Facebook yang nanti akan saya share juga di channel Kabar Politik YouTube punya saya ya, karena besok saya mau piknik. Jadi sebelum piknik saya mau ngonten karena cukup lama jedanya ya untuk Kabar Politik, dan supaya saya tetap punya konsentrasi, punya concern juga terhadap perpolitikan ya, karena kalau saya sampai ikut-ikutan ngelokro nanti wah kurang asik lah ya. Jadi apapun yang terjadi, meskipun kemarin kita babak belur ya, dunia perpolitikan kita babak belur ya, dikuasai oleh para cukong, oligarki, penguasa yang golem, menghalalkan segala cara ya, sehingga akhirnya mereka yang ingin perubahan terpaksa harus gigit jari karena melawan kekuasaan yang dahsyat dari si cungkring itu luar biasa ya, karena dia dengan sangat sombongnya mengatakan hebat kalau kamu bisa mengalahkan saya. Ternyata hebat juga dia, yang hebat dia maksudnya. Kita kalah semua ya, karena seperti yang dikatakan oleh Joseph Stalin bahwa dalam pemilu demokrasi yang abal-abal itu ya, yang menang adalah yang menguasai KPU. Ya, udah lama itu ya, udah lama diktum itu berlaku ya. Jadi akhirnya walaupun kemarin seolah-olah perubahan hampir-hampir akan mencapai kemenangan, dan mestinya kalau dilakukan secara jujur dan adil memang menang, tetapi kan itu hil yang mustahil kata almarhum Cak Asmuni ya. Bagaimanapun penguasa ingin tetap mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara melalui ajaran Niccolo Machiavelli. Tapi sekali lagi kita tidak boleh putus asa ya, paling tidak kita tetap bersuara ya, paling tidak kita tetap bersuara. Dalam bahasa semutnya Nabi Ibrahim itu kita tunjukkan kita memihak kepada siapa. Nah, ini saya menemukan tulisan sastrawan politik yang beken ya, Ahmad Khosinuddin ya. Ahmad Khosinuddin ini sering beredar nih tulisan beliau nih, dan saya tertarik ini untuk yang tulisan yang kali ini berkaitan dengan supaya kita tetap kekeh gitu kan, teguh dalam positioning kita sebagai kelompok yang kritis ya, kelompok yang tidak mau diplokoto oleh kekuasaan. Nah, judulnya ini menarik ini, tulisan Bang Ahmad Khosinuddin ini, yaitu tidak ada rekonsiliasi terhadap rejim curang, yang ada hanya lawan. Nah, ini cocok dengan saya. Jadi ini karena gue banget, jadi saya berkepentingan untuk membacakan kepada kalian semua ya, barangkali ada yang belum baca. Waketum, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo Bamsud, ini juga politisi yang gila ini ya, kekayaannya luar biasa, kolektor mobil-mobil mewah, nggak tahu dari mana duitnya itu ya. Bersama politisi pendatang ya, disebut pendatang dalam kurung Gerindra, Marwarar Sirait atau ARA. Ini kan mantan anak buahnya Mbok Mega ini ya, dari PDIP. Berencana membuat acara rekonsiliasi nasional antara kubu 01, 02 dan 03 ya. Bamsud mengklaim tantangan bagi pemerintahan ke depan tidak mudah. Untuk itu setiap pihak mesti mendorong adanya kerjasama dan kerukunan. Nah, ini yang saya itu gregetan nih ya, mentolong Doni. Enak aja buat saya, nggak ada namanya maling ya tetap maling. Ngapain kita bersekutu dengan maling ya kan? Nah, jadi tulisan ini gue banget begitu. Bagi parpol dan politisi, menyudahi kecurangan dengan kompensasi berbagi kekuasaan adalah hal biasa. Mereka memang tidak memiliki value ya, tidak memiliki moral, tidak memiliki idealisme, tidak memiliki harga diri ya. Satu-satunya value dan tujuan politik yang ada di benak mereka hanyalah kekuasaan ya kan.
Mereka dipisahkan oleh kontestasi dan gampang dipersatukan dengan kue kekuasaan. Mereka lalu sibuk menjual narasi tantangan bangsa. Ini sok bijak gitu ya, sok ngajak-ngajak gitu kan. Setelah berbuat curang, setelah maling gitu, ngajak kerjasama dengan yang dimaling. Mereka lalu sibuk menjual narasi tantangan bangsa, kebutuhan persatuan dan sinergi untuk menutupi syahwat bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri. Lalu mereka menganggap sepele ya segala bentuk kecurangan dan pengkhianatan. Mereka membangun narasi kontestasi sudah selesai. Ini kayak teman-teman saya yang cebong-cebong itu mesti begitu. Udahlah, ngapain sih ribut sih? Udahlah yang legowo. Semua udah selesai, udah berakhir. Ya ngapain sih? Itu teman-teman saya yang cebong tuh kayak gitu itu. Enteng sekali itu ngomongnya itu. Oh enggak gue banget tuh kayak gitu itu. Ya. Nah, kemudian mereka menganggap sepele segala bentuk kecurangan dan pengkhianatan. Mereka membangun narasi kontestasi sudah selesai dan para kontestan diminta bersatu. Jancuk tenan ya. Padahal faktanya tidak demikian, ya kan? Jika saja kontestasi Pilpres dilaksanakan secara fair, kemudian dihasilkan pemenang Pilpres dari proses yang fair, maka himbauan bersatu dan menyudahi perbedaan dapat dibenarkan, ya, karena memang harus demikian. Namun Pilpres yang curang dengan cawapres anak haram konstitusi, si Samsul Ngah-ngoh itu, ya kan, dengan cawapres anak haram konstitusi dengan keputusan dagelan Mahkamah Konstitusi tidak mungkin ditolerir. Jelas itu. Bagaimana bisa kita diminta ya berdamai dengan penjahat? Kurang ajar toh? Ya ampun tenan ini. Setelah penjahat itu merampok kedaulatan kita ya dan meminta kita untuk selebrasi kemenangan. Goyang yuk, joget yuk gitu kan. Bangsat ini. Yang dihasilkan melalui proses curang atau setidaknya diminta terima dan berdamai dengan kecurangan. Sudahlah, jangan ribut. Mari kita melihat ke depan. Begitu mereka bilang ya. Kurang ajar. Kalau Bamsud dan Marwarar mau rekonsiliasi, ya rekonsiliasi saja sendiri. Silahkan bikin pesta 7 hari 7 malam merayakan kemenangan dengan curang. Silahkan mengajak siapapun ya, yang ridho dengan kecurangan untuk itu pesta pora di dalamnya. Tapi tidak untuk Nasdem, PKS, PKB, PDIP, dan P3. Partai ini menyebut 01 menang curang. Jadi harus konsisten. Kalau sampai partai dari kubu 01 dan 03 seperti Nasdem, PKS, PKB, PDIP, dan PPP ada yang ikut bergabung dan merayakan kemenangan-kemenangan yang curang itu, maka mereka adalah pengkhianat, ya, lebih pengkhianat dari parpol yang memperoleh kemenangan secara curang. Ya, bagi kita segenap rakyat tidak ada rekonsiliasi dengan rejim curang, ya kan? Bahkan jika ada parpol dan capres yang merapat pada rejim curang, mereka adalah pengkhianat seperti yang dikatakan oleh Bang Refli Harun itu ya. Beliau langsung menunjuk nama Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan ternyata merapat kepada Prabowo, saya pun detik itu juga Anies musuh saya. Nah, gitu aja ya, nggak ada ceritanya berdamai dengan kecurangan ya. Kita terbiasa dizalimi oleh rejim Jokowi dan saat ini harus sudah mempersiapkan diri jika nantinya legasi kezaliman Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo itu, ya kan? Tidak ada pilihan untuk berdamai dengan kezaliman dan ketidakadilan di negeri ini, ya. Jadi gaungkan terus, viralkan terus, biar seluruh rakyat Indonesia melek. Ternyata penjahatnya rejim ini dan antek-anteknya, ya, adalah mereka sendiri, ya. Biar rakyat dan para pendukung yang munafik siuman atau melek ya dari tidur panjangnya itu ya, yang dungu itu. Nah, jadi kami seluruh rakyat Indonesia sangat mendukung usut tuntas segala kejahatan
manipulasi, korupsi, kejahatan KPU, MK, Bawaslu dan lain-lain. Ini ya semua tidak bisa dibiarkan. Nah, ini tulisan Bang Ahmad Kosinuddin ya, yang sangat gue banget ya, Kosinuddin, sastrawan politik. Tulisannya sangat luar biasa yang mengajak kita bagi yang punya idealisme untuk membawa perubahan bagi negeri ini tetap konsisten ya. Yang penting itu bukan soal kemenangannya yang kita idam-idamkan, tetapi bagaimana sikap kita terhadap kebenaran, ya, membela keadilan, kejujuran. Di mana titik kita berdiri, di mana sikap kita, positioning, itu yang penting, ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang penting ini saya ingin menjaga kewarasan saya, ya. Jadi saya sengaja siaran langsung untuk menjaga kewarasan saya supaya saya tetap waras, ya. Ngomong sudah pensiun ini ya, sudah piara jenggot sama kumis, sudah pensiun, bebas ngomong bebas ya. Oke, makasih teman-teman ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.